Pak Ahok yang tuan rumah. Ini terima kasih ya teman-teman sudah datang. Sebetulnya tuh Mas Pram sama Bang Rano mau datang ke rumah. Cuma ngatur waktu juga susah nih. Nanti mau ketemu Pak SBY lagi ya. Jadi saya pas ada sekitar sini. Beliau juga pengen tahu Semanggi. Ya udahlah kalau gitu kita pas-pasan ke sini aja udah. Nah, biar kita juga jelaskan, beliau juga pengen tahu kan ini Semanggi kenapa dasarnya gitu loh. Saya bilang ini bukan CSR. Banyak orang berpikir ini bangunnya CSR, bukan. Ini kewajiban dari sana tuh Mori, dari perusahaan Jepang. Dan ini ada kajian dari timnya Universitas Tarumanegara. Jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak. Jadi si pengembang juga ada dia naikkan, dia tambah keuntungan, tapi dia juga kasih kontribusi pada kita membangun jembatan Semanggi. Termasuk trotoar ini semua tuh dari mereka, dana mereka. Jadi saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerjasama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder. Itu sih rencana. Itu sih Mas. Ayo. Pak Ahok tadi disinggung tips-tips atau apa sih ke... Kan saya kan DPP yang mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legacy yang baik. Itu sih, jadi kita akan terus dukung supaya apalagi mungkin tahun depan ekonomi mungkin tambah susah. Kita juga ada melewati istilahnya bonus demografi yang kita mulai 2015 kan. Ini udah 10 tahun nih. Sebentar lagi 2030 udah puncak turun di 2045 nih. Nah kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada, dengan ide-ide yang ada, bagaimana Pemda dengan swasta, dengan warga Jakarta, dengan pemerintah pusat bisa saling kerjasama. Tentu kami berkewajiban, calon dari PDI Perjuangan tentu harus meninggalkan legacy yang baik. Itu sih yang kita inginkan. Dan berulang kali saya akan belajar dari para gubernur yang ada, dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legacy yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat, memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah. Jadi teman-teman sekalian, kami belajar tentang PR-PR yang ditinggalkan oleh para gubernur pendahulu, dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legacy yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Ahok, Pak Ahok, Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok, dari haram jadah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita akan benahi, termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Saya mungkin berbeda dengan calon gubernur yang lain yang akan membuat JIS baru. Tapi saya enggak, saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan di JIS, infrastrukturnya diperbaiki, kemudian diberikan, karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai, termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam. Itulah yang kemudian kenapa pertemuan saya dengan Pak Ahok kali ini betul-betul kami menimba ilmu, menggali pengalaman, dan keberanian untuk memutuskan. Bedanya saya sama Pak Ahok, saya lebih tenang lah. Kalau Pak Ahok kan Apa hal yang paling ditekankan sama Pak Ahok?
pada Mas Pram? Jadi pengalaman beliau melakukan banyak perbaikan secara mendasar dan substansi di Jakarta ini yang akan kami lakukan. Termasuk saya diskusi sama Bang Dul. Dan pemikiran ini kurang lebih sama dengan Pak Ahok. Misalnya mengenai balai rakyat. Rakyat miskin kota, rakyat terbawah yang memang tidak mampu untuk menikahkan anak, menyunatkan atau mengkintankan anaknya. Harus ada kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah Jakarta untuk itu. Termasuk yang fenomenal dari Pak Ahok, misalnya aduan masyarakat secara langsung ke balai kota, pasti kami buka kembali. Termasuk PPSU atau pasukan Orange yang sekarang naik ijazahnya sampai dengan SLT, SD aja cukup lah. Karena yang penting kerja dengan rajin dan baik gitu ya.